Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, seperti dalam pelajaran telah kita harapkan dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada di surga, Bapa kami sembah dan nama Yesus Kristus. Pada zaman saat ini kami anak-anakmu kami lakukan hadiratmu. Kiranya mengucap syukur dan mengulang banyak terima kasih. Ya Bapak, sekarang kami mulai pelajaran. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga balaga ke dalam baik. Hanya di hadapan kami, terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih Rumiesi, silakan kembali. Baik, setelah kita berdoa, Pak akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Untuk sekretaris kelas mana? Semua hadir Pak. Semua hadir? Ya Pak. Oke, baik kalau gitu. Semua hadir ya. Baik, setelah Pak cek kehadiran, Pak akan seperti biasa kita akan melakukan yel ya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kita mulai 1, 2, 3. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi, guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, setelah kita melakukan yel-yel kegiatan awal pembelajaran, hari ini sebelum kita masuk ke materi kita tentang teks iklan, Pak ingin bertanya ya mengenai materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu atau materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan, berdiri, dan sebutkan nama. Silakan. Silakan. Perkenalkan nama saya Melvin Panamu. Besar sedikit, suara lebih besar sedikit. Perkenalkan nama saya Melvin Panamu. Materi kita Materi minggu lalu tentang menulis teks. menulis teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Oke, tepuk tangan buat Elven. Silakan dulu Elven. Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Masih ingatkah apa itu teks laporan hasil observasi? Siapa yang masih ingat materi pertemuan kita minggu lalu? Angkat tangan. Angkat tangan, ayo. Apa itu teks laporan hasil observasi? Silakan. Angkat tangan, tidak perlu takut. Silakan. Angkat tangan. Ayo. Oke, ini Sabrina, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Sabrina Amoe. Saya ingin menjawab. Menurut saya teks LHO adalah teks yang menggambarkan sebuah objek atau tempat. Teks menggambarkan sebuah objek atau sebuah tempat berdasarkan hasil pengamatan. Oke, siapa yang bisa memberikan sebuah contoh ya, teks laporan hasil observasi ya. Siapa yang bisa memberikan sebuah contoh singkat tentang teks hasil observasi? Ayo. Siapa yang masih ingat? Kasih contoh satu saja. Ayo. Berani, angkat tangan. Kimber. Contohnya? Contohnya seorang Berdiri. Contohnya seorang guru.
Contohnya kita membuat teks laporan hasil observasi tentang seorang guru. Tepuk tangan buat Indra. Ada lagi yang lain mungkin? Ayo. Ada lagi yang lain? Bisa memberikan contoh tentang teks laporan hasil observasi? Ayo. Selain objek orang, objek apa lagi yang ada di sekitar kita? Angkat tangan, angkat tangan. Biasakan diri untuk angkat tangan. Oh ya, silakan. Olivia, berdiri, sebutkan. Di dalam kelas 8I sedang memulai mata pelajaran bahasa Indonesia. Di kelas 8I sedang dimulai pembelajaran bahasa Indonesia. Tepuk tangan buat Olivia. Oke, jadi teks laporan hasil observasi merupakan teks berupa hasil pengamatan terhadap sebuah objek. Sekarang saya tanya, Juan, Pak tanya Juan ya. Kira-kira kalau kita buat teks tentang kelas 8I, bisa tidak kita buat teks seperti itu tentang kelas 8I? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ayo. Kenapa kelas 8I bisa dijadikan sebagai sebuah teks laporan hasil observasi? Ayo. Karena kelas merupakan sebuah objek yang bisa kita deskripsikan. Tidak usah kaku, santai saja. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan mengenai teks laporan hasil observasi pertemuan kita minggu lalu? Oke, silakan berdiri. Pak, saya ingin bertanya, apakah dalam teks LHO atau laporan hasil observasi menggunakan kata penghubung atau tidak? Oke, apakah di dalam teks LHO menggunakan penggunaan kata hubung atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Dari anak-anak dulu, sebentar baru Pak jawab. Ayo. Di dalam teks LHO bisa tidak kita pakai kata hubung di sana? Siapa yang bisa menjawab? Kalau bisa nanti Pak akan beri apresiasi. Ayo. Bisa tidak? Bisa. Contohnya kata apa? Kata hubung. Kata dan, ya. Dengan demikian. Namun, tetapi, ya, itu merupakan kata hubung dalam sebuah teks LHO. Nah, anak-anak, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada mengenai teks LHO? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita masuk ke materi kita atau pembelajaran hari ini tentang teks iklan. Baik. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, saya minta Renesi berdiri membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian iklan, menjelaskan perbedaan iklan komersial dan non-komersial, menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Baik. Dari 3 tujuan pembelajaran ini, adakah yang mau ditanyakan? Tujuan pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bersuara, halo. Nah, bersuara tidak boleh diam. Oke, berikut. Setelah kita membaca tadi tujuan pembelajaran, kita masuk pada profil pelajar Pancasila. Saya minta Kimber, silakan berdiri. Profil pelajar Pancasila pertama, beriman dan bersatu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya minta Kevin, contoh kegiatan yang pertama tadi itu di dalam pembelajaran kira-kira apa?
Contohnya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini nih, yang mana? Oke, doa pembuka dan penutup. Kita beri tepuk tangan buat Kevin. Oke, yang kedua, bernalar kritis dan kreatif. Siapa yang bisa memberikan contoh dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini sebentar? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan, berdiri ya. Ayo. Oke. My Heaven, silakan berdiri. Bernalar kritis berpikir untuk mampu membedakan sebuah soal. Mampu berpikir atau memecahkan sebuah masalah. Kalau kreatif? Kooperatif membuat suatu hal yang baru. Membuat atau menjawab sebuah permasalahan dengan hal-hal yang baru. Tanpa berpatokan atau kita memberikan sebuah warna atau variasi sebuah jawaban. Yang ketiga, ini Heaven. Bergotong royong. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh bergotong royong? Kegiatan apa di dalam pembelajaran kita sebentar ini? Oke, silakan Sabrina. Berdiri. Aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian harus saling membantu ketika berdiskusi. Oke, baik, berikut kita sebelum kita masuk ke materi kita buat dulu kesepakatan kelas. Oke, saya minta dari masing-masing kelompok menyampaikan apa kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita buat atau kita sepakati bersama sebentar. Ayo, nomor 1 saya minta dari kelompok 1, silakan. Baca, berdiri. Yang pertama, Fokus dalam pembelajaran. fokus dalam pembelajaran. Fokus. Oke, ini poin 1. Poin 2. Dari kelompok 2. Wajib aktif dalam diskusi kelompok. Wajib aktif. Oke. Dalam diskusi kelompok. 3. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Good. Bagus. 4. Dari kelompok terakhir. Berperan aktif dalam diskusi kelompok. Berperan aktif. Sama dengan poin yang kedua ya. Oke, sekarang setelah kita buat kesepakatan ini, semua sepakat dengan poin-poin ini? Sepakat? Oke, baik. Kalau begitu kita sepakat, berarti di dalam kegiatan diskusi sebentar semua harus berpatokan pada 4 poin ini. Kesepakatan ini ya. Semua harus berperan aktif. Oke. Berikut pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik saya minta Michelle membacakan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan pemantik yang pertama, pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan apakah yang menarik perhatian kalian? Oke, kita beri tepuk tangan buat Michelle. Ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Silakan. Berani angkat tangan, berdiri, sebutkan nama. Ayo. Siapa yang bisa? Pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Ayo. Angkat tangan. Ayo. Berdiri, silakan. Kelompok 3. Ayo. Ayo. Oke. Ini Janet, berdiri. Oke, yang pernah Janet lihat. Apapun makanannya, minum teh
botol sos. Iklan tentang teh botol sosro. Oke. Menurut Jenner, apakah iklan tersebut menarik hatinya Jenner atau tidak? Menarik. Kenapa menarik? Karena terdapat gambar, kemudian ada tulisannya tentang apa? Teh botol sos. Teh botol sosro. Apa tadi yang tersebutkan yang pertama? Kalimatnya. Apapun makanannya minumnya teh botol sos. Oke, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ya, menarik tidak? Menarik. Apalagi ditambahkan dengan gambar teh botol. Oke, kita beri tepuk tangan buat Jen. Oke, siapa lagi? Ayo, yang pernah melihat iklan. Ayo. Dari kelompok 3, 2, dan 1. Coba sebutkan apa yang pernah kalian lihat. Iklan apa? Di televisi, di internet. Ayo. Berani, tidak perlu takut salah. Ayo. Iklan apa kira-kira? Berdiri. Jual? Iklan apa kira-kira? Atau kelompok 2, silakan. Oke, ini Putri Adu, silakan dari kelompok 1. Pertama kalian memperhatikan sebuah iklan, pernah saya melihat iklan sampo. Iklan apakah yang menarik perhatian kalian? Iklan sampo karena Iklan sampo apa kira-kira? sampo pentil. Pentil. Oke, lanjut. Karena dalam iklan itu sudah banyak yang mencoba dan memberi gambar rambut mereka yang Oke. bagus, lurus, dan kuat. Oke, menampilkan gambar berupa rambut dan yang lurus dan kuat. Kita beri tepuk tangan buat Putri. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3. Di antara iklan-iklan yang disebutkan, teh botol, iklan pentil, kira-kira adakah iklan yang paling atau yang pernah kalian lihat di televisi paling kalian ingat? Ada tidak iklan yang paling kalian ingat di televisi? Ayo. Tadi si Jenner bilang ada teh botol sosro. Putri Adu ada bilang tentang sampo pentil. Ada lagi yang lain? Ada tidak? Iklan apa? Mie sedap. Makan Salome paling banyak. Tapi tidak ingat Indomie. Mie sedap. Ingat tidak? Enak tidak makan mie? Enak. Oke, kalau ngomong enak mereka cepat. Nomor 3. Kira-kira apa yang paling menarik menurut kalian dari iklan mie, iklan teh botol, dan iklan sampo? Apa yang paling kalian ingat? Yang paling menarik dari ketiga iklan itu apa kira-kira? Dari segi apa? Gambar. Selain gambar apa lagi? Bisa. Selain itu apa lagi? Ada suara, gambar dan suara. Oke. Baik. Kita masuk pada pertanyaan pertama. Apa itu iklan? Ya. Saya minta anak-anak memperhatikan kedua gambar ini. Terus anak-anak simpulkan kira-kira iklan menurut anak-anak itu berdasarkan gambar itu apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pak, berdasarkan pemahaman saya atau pengamatan saya, iklan itu seperti ini. Ayo, siapa yang bisa? Apa itu iklan? Ayo. Ada 2 iklan di sini. Iklan ale-ale dan iklan teh botol sosro. Oke, silakan. Yang bisa angkat tangan sebutkan nama. Oke, Kingber, silakan. Perkenalkan nama saya Kimber dari kelompok 2. Oke, Ingin menjawab. menjawab pertanyaan Bapak. Oke.
Menurut saya, iklan adalah sebuah informasi yang mendorong dan membujuk kalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, sebuah teks yang menawarkan suatu produk kepada halayak orang banyak tentang sebuah produk atau sebuah jasa. Ada lagi yang lain? Oke, Putri silakan. Teks persuasif yang memudahkan gambar dengan kata-kata, unsur, gerak, dan suara. Oke, teks persuasif yang menampilkan gambar dan gerak untuk menarik pembeli atau konsumen. Nah, sekarang Pak tanya, dari gambar ini, dari dua gambar ini, siapa yang bisa menunjukkan gambar, misalnya ale-ale, mana kira-kira contoh gambar di sini? Ayo, atau contoh dari sebuah produk atau sebuah jasa. Ayo, berdiri, angkat tangan, maju dan tunjuk. Ayo. Pak, saya, kalau gambar pertama, gambarnya ini. Oke, silakan Olivia. Maju ke depan, tunjuk. Yang mana gambar? Gambar satu itu yang mana gambar? Sambil kau jelaskan ke teman-teman. Silakan. Buah berpisah. Buah markisa. Betul? Betul. Gambar ada apa lagi yang muncul di situ? Tulisan. Gambar, bukan tulisan. Gambar Minuman ada. minuman ale-a. Kita beri tepuk tangan buat Olivia. Oke, yang berikut, gambar kedua. Gambar kedua, siapa yang bisa menunjukkan mana gambar di situ? Ayo, gambarnya dulu, bukan tulisannya ya. Ayo, silakan. Oke, Maherven, maju. Yang lain tidak boleh takut deh. Harus semua berperan Tadi kita sudah buat kesepakatan kelas. Jangan hanya orang-orang yang sama saja. Harus semua berperan Oke, silakan tunjuk yang mana. Ada gambar apa di situ? Gambar Botol, botol sos. teh, botol sosro. Yang mana dari kedua gambar ini mana yang termasuk tulisan? Yang mana? Apapun Makanannya, minumnya teh botol sosro. Kalau di atas makin seru, makin tak terkalahkan. makin seru, makin tak terkalahkan. Oke, kita beri tepuk tangan buat. Nah, berikutnya, ini pengertian iklan ada di sini. Iklan adalah sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Contohnya tadi ada teh botol sosro, ada ale-ale, ada Indomie, ada Sprite, ada. Nah, kalau Pak bilang begini, Pak tawarkan diri, jual Pak nih. Misalnya dijual Pak Roland seharga 100.000. Kira-kira iklan itu benar atau tidak? Tidak. Ya, kecuali Pak Roland maju sebagai anggota DPR baru bisa tampilkan wajahnya Pak Roland. Kalau poster ini iklan-iklan yang ditampilkan di tempat umum dinamakan sebagai apa kemarin? Poster. Ingat baik-baik itu ya, iklan, poster, dan slogan. Oke, berikut ciri-ciri iklan. Saya minta Torres membacakan poin pertama. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat namun tetap efektif agar pesan yang disampaikan tetap tepat sasaran. Menggunakan bahasa yang singkat namun tetap efektif agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Kita lihat contoh tadi teh botol sosro. Kalimat yang di bawah. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Singkat, padat, dan jelas. Ya. Poin kedua. Ini silakan, Torres. Yang kedua, menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan mengajak karena tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi konsumen. Oke, menggunakan
Diksi, tahu diksi tidak? Pilihan kata, ya, yang bersifat mengajak atau membujuk orang untuk membeli produk. Ya. Jangan kau buat sebuah iklan, ini Janet. Kalau kau buat iklan, nanti kau buat iklan kau lupa lagi. Nanti kira-kira, hei Pak, saya mau pilih kata ini. Ternyata tidak efektif, tidak mengajak. Ya. Berikut yang ketiga. Ini saya minta jual. Memiliki target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Oke. Jadi yang ketiga, memiliki target pasar, ya. Kalau kita buat iklan tentang Indomie, bisa tidak kita sampaikan iklan itu untuk anak-anak yang usia 1 sampai 2 tahun? Bisa tidak? Tidak. Atau contoh kemarin, iklan pajak untuk kalian yang belum memiliki pekerjaan, bisa tidak? Tidak efektif, kecuali orang yang sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri. Ya, harus sesuai target. Yang keempat, saya minta ini beliau, silakan. Dikemas secara menarik agar mendapatkan perhatian pembaca atau konsumen. Oke. Tahu konsumen? Siapa itu konsumen? Pembeli. Ya, ingat baik-baik. Ya, dikemas semenarik mungkin supaya orang tertarik. Yang kelima, ini silakan beliau. Menyampaikan informasi secara padat, jelas, dan tidak menyinggung pihak lain. Tidak boleh kita membuat produk lain itu tersinggung. Ya. Oke, berikut tujuan iklan saya minta Muti, silakan. Poin pertama. Yang pertama, memperkenalkan produk. Oke, memperkenalkan produk. Kedua, meningkatkan penjualan. meningkatkan penjualan. Ketiga, memperkuat citra brand. brand. Oke, siapa yang bisa menjelaskan poin pertama? Tujuan membuat iklan itu tujuannya apa? Untuk memperkenalkan sebuah produk. Contohnya produk apa tadi? Teh botol sos. Ada miseda. Ada apa yang lain? Sampo pen. Ada ale-ale. Kemudian meningkatkan penjualan. Tidak mungkin orang membuat iklan itu untuk rugi. Harus ada keuntungan. Yang keempat, yang ketiga, memperkuat citra dari sebuah brand. Ya, misalnya teh botol sos. Apapun makanannya, minumnya teh botol sos. Orang sudah tahu memang apapun minumannya, oh ini teh botol sos. Ya. Bisa ya? Bisa paham? Bisa. Oke. Nah, berikut kita masuk pada jenis-jenis iklan. Saya minta Kevin membaca jenis-jenis iklan. Silakan, Kevin. Satu, iklan komersial. Satu, iklan komersial. Dua, iklan non komersial. Dua, iklan non komersial. Siapa yang ingat atau mengetahui apa itu iklan komersial, apa itu iklan non komersial? Oke, silakan. Bernesi berdiri dan silakan sampaikan pendapat. Perkenalkan, nama saya Keisha Nesi, saya dari kelompok 3 akan menjawab. Oke, silakan. Menurut saya, iklan komersial biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasa. Oke, iklan komersial merupakan sebuah iklan yang menawarkan sebuah produk atau jasa.
Kalau iklan non komersial, siapa yang bisa? Oke, Herven, pendiri nah. Iklan non komersial adalah iklan yang tidak berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Contohnya iklan layanan masyarakat, sosial dan budaya. Oke, iklan yang tidak membutuhkan keuntungan, tidak membutuhkan uang, ya. Dia bertujuan untuk mensosialisasikan suatu produk mengenai layanan masyarakat. Nah, dari gambar yang Pak tampilkan ini termasuk iklan apa kira-kira? Angkat tangan. Oke, Herven. Iklan non komersial. Siapa yang bisa kasih contoh komersial? Contohnya? Iklan teh botol sos. Kenapa disebut sebagai iklan komersial? Teh botol sos. Ayo, berdiri Pak, saya Pak. Jangan donasi, yang lain dulu. Ayo, yang lain. Oke, Kimber. Yang melakukan apa sekarang? Teh botol sosro, iklan komersial. Kenapa ini gambar disebut sebagai iklan komersial? Karena Dia menawarkan menawarkan suatu barang atau jasa atau produk. Kemudian dia apa? Kemudian menunjukkan gambar. Lalu dia menarik pembeli untuk membeli produk. Dia membutuhkan keuntungan berupa uang. Jangan nanti engkau sudah jadi bos besar, kamu ciptakan sebuah iklan untuk rugi. Kan tidak seperti itu, toh? Oke, baik. Sekarang Pak akan bagi LKPD yang nanti anak-anak diskusikan lalu dipresentasikan di dalam kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 4, kelompok 3, 2, kelompok 1. Diskusikan dalam kelompok, habis itu kita mempresentasikan. Oke, Pak kasih waktu anak-anak mengerjakan selama 15 menit. 15 menit untuk diskusi berkelompok, ya. Silakan. Tidak di kertas. Jawabnya tulis di kertas. Jadi jawabannya anak-anak tulis di kertas, ya. Tulis di kertas, diskusikan, kemudian masing-masing kelompok tunjuk siapa moderatornya, siapa sekretarisnya, lalu siap masing-masing kelompok siap satu pertanyaan, ya, atau 2 pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Silakan. Ayo silakan diskusi. Di kertas buat kalian, ya. Ada yang bertanyakan silakan bertanya. Nama kelompok, ketua siapa, moderator siapa, ya. Ayo lihat.
setelah itu. Tahu cara kerjanya tidak? Tahu. Ya, yang pertama, bagaimana kita mencari tahu informasi dari sebuah iklan. Kelompok 2 aman? Contohnya tadi, misalnya teh botol susu. Ada tidak nama produk di sana? Hah? Produknya apa tadi? Teh botol sos. Terus penjelasan tentang produk. Ada tidak penjelasan tentang produk? Ada. Buktinya di mana di dalam kertas itu yang mana? Yang dihapus. Ya, seperti itu. Ya. Nah, baik Kak? Siap menjawab? Ada susah tadi. Sekarang Pak tanya. Nomor 1 tadi di iklan tentang teh botol sosok tadi. Ada tidak nama produk di sana? Jod. Apa tuh nama produk di yang kita tanya? Teh botol sos. Kedua. Ada tidak penjelasan tentang teh botol sos? Berikut, ada tidak keunggulan yang ditampilkan di teh botol sos? Ada tidak? Kecuali gas. Ya. Oke. Terus ada tidak cara mendapatkan produk? Masih ada? Ini sudah paham sudah. Sekarang pertanyaan. Tadi teks botol sos dia punya nama produk. Teh botol sos. Kemudian yang kedua, ada tidak penjelasan tentang produk itu di dalam gambar yang apa penjelasan itu? Itu penjelasannya. Oke, 3. Keunggulan produk. Ada tidak keunggulan produk? Ada tidak nama di? Berikut, cara mendapatkan produk. Ada tidak dijelaskan di gambar? Tidak. Kemudian terakhir testimoni. Ada tidak testimoni? Tidak. Ada.
Tidak langsung saja. Nah, daripada boleh menggunakan bagus. Ya, itu semua. Ada harga. Nanti tunjukkan dia bagaimana aku juga, aku juga. Kelompok itu harus berperan aktif. Aku juga. Tidak boleh diam-diam saja. Ada kendala? Ada cepat. Ayo cepat. Yang lain siap pertanyaan ya. Pertanyaan, jawaban, kalau dari kelompok lain bertanya sebentar. Cepat. Ini siap bertanya, diskusi siap pertanyaan. Nanti mau bertanya di kelompok satu kan. Boleh dua pertanyaan boleh. Sebut nama ya. Dari kelompok berapa mau bertanya di kelompok. Oke. Ini sudah siap pertanyaan. Buat pertanyaan dengan jawaban. Oke. Supaya nanti kalau teman-teman tidak bisa menjawab, kalian bisa menjawab ya. Menjawab.
cepat. Ingat sudah. Siap buat pertanyaan coba. Pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Buat pertanyaan, kira-kira sebentar saya mau tanya apa? Saya mau gambar ini, ada gambar orang sedang pegang gambar. Kira-kira apa yang kurang ditampilkan dalam menurut kita? Saat itu menurut kami tidak ada testimoni di sini. Ada tidak alamat kita menurut kelompok kalian perlu tidak adanya alamat dalam sebuah ternyata jalan aku rasa perlu alasannya apa? Sudah? Ayo cepat. Siap masing-masing kelompok, siap pertanyaan 2. Masing-masing kelompok 2 pertanyaan. Ya? Sudah? Sudah buat pertanyaan. Siap. Teman-teman sudah siap buat pertanyaan mereka. Bagaimana siap buat pertanyaan mereka? Bagaimana? Jadi 2. Siap. Diskusi. Sebentar kalau presentasi suara harus susah. Sudah? Sedikit lagi Pak. Ya, sudah. Sebenarnya jangan memiliki saja. Semua harus berperan aktif ya. Pertanyaan juga jawabannya. Jangan juga pertanyaan ya. Pertanyaan. Juri ini kalau bisa tidak juri ini tiba-tiba menurut teman-teman. Terus apa yang ada testimoni tidak ada gitu. Pertanyaan berkaitan dengan sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 2?
Kelompok 1? Oke. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak akan kasih sedikit ice breaking buat kita, ya. Semua coba berdiri. Berdiri. Oke, berdiri. Sekarang anak-anak semua tangan di samping. Saat, bukan di samping begini, di samping sini. Nah, saat Pak bilang 1, kalian bilang iya, ya, kata iya. 2, asik-asik. 3, iya. Garuk, dagu ke. Oke, kita ulangi ya. 1, Iya. 1, woi. Oke, kita ulangi. 1, 2, Asik. 3. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, Asik. 3. 3, 2, Asik. 1. Oke, tepuk tangan buat kita. Silakan duduk. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Maju. Maju semua juga boleh. Silakan. Cepat. Semua maju, ayo. Semua maju di depan. Siapa moderator? Ayo cepat-cepat. Cepat, berdiri sudah. Ayo, semua berdiri di atas. Ayo, kita mulai. Siapa ketuanya? Moderatornya? Oke, kita mulai sudah ya. Oke, kita mulai sudah. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Johan Royo sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sabrina sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Toliskio sebagai sekretaris. Perkenalkan, Nama saya Putra Moy sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Prince Boboy sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Putri sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jorge Banamkan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kaja sebagai anggota. Waktu dan tempat saya memberikan kepada pembaca. Baik, saya akan menjawab hasil diskusi dari kami. Besar sedikit. Informasi, nama produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Teks kedai cukur Panglima pada bagian atas iklan. Oke, nomor 2. Yang kedua, penjelasan tentang produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Yang ketiga, keunggulan produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Tempat nyaman dan luas. Setiap pelanggan mendapatkan air mineral. Pelayanan rumah, harga bersahabat. Yang keempat, cara mendapatkan produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. A. Pelanggan bisa datang ke alamat Jalan Pandawa
B. Melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Pelanggan dapat menghubungi 0888 80000. Yang kelima, informasi harga. Ada kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi harga dewasa Rp 12.000 dan harga anak-anak Rp 8.000. Testimoni tidak ada. Oke, testimoni tidak ada. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Kami hanya membuka 2 pertanyaan. Oke, bagus. Silakan. Angkat tangan. Yang mau bertanya, angkat tangan. Silakan. Silakan. Saya persilakan Saya persilakan kepada kepada Kim. King untuk bertanya. Silakan. Berdiri, King. Pertanyaan, apakah perlu alamat bagi iklan tersebut? Apakah alamat perlu dicantumkan dalam iklan tersebut atau tidak menurut kelompok kalian? Sudah? Sudah tulis? Apakah penulisan alamat penting atau tidak untuk iklan tersebut? Oke, silakan. Yang kedua? Pertanyaan kedua saya memberi kepada Jonathan. Oke, Jonathan. Silakan Jonathan. Apa itu testimoni? Apa itu testimoni dalam sebuah iklan? Ya, menurut kalian seperti apa? Silakan kelompok menjawab 2 pertanyaan. Silakan. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1? Ayo. Ayo, jangan lama-lama. Ayo, waktu. Silakan. Kelompok 1 menjawab atau dari kelompok lain bisa menjawab. Ayo kelompok 1 jangan lama. Kalau tidak saya lempar. Oke, silakan. Jawabannya yang Untuk nomor 1. apakah alamat perlu dicantumkan pada iklan? Apakah alamat perlu dicantumkan dalam iklan? Kimber dengar baik-baik ya. Jawaban perlu agar konsumen dapat mengetahui letak kedai cukur. Dapat mengetahui letak dari cukur panggilan. Setuju Kimber? Kita beri aplaus buat benar ya. Nomor 2. Silakan nomor 2. Apa itu testimoni? Testimoni adalah pendapat dari suatu konsumen. Pendapat dari seorang konsumen terhadap sebuah produk atau jasa. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Sekian. Presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Kami mengucapkan terima kasih. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kembali kelompok 2. Silakan cepat. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Cepat. Silakan kelompok 2. Ayo cepat. Siapa moderatornya? Silakan kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 yang menyaksikan hasil diskusi kami. Oke, suara lebih besar lagi ya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Cesariku. Perkenalkan nama saya Kim. Perkenalkan nama saya Nita. Perkenalkan nama saya Novita. Perkenalkan nama saya Nova. Waktu dan tempat saya berikan kepada Nita. Oke, besar sedikit ya. Informasi yang pertama, nama produk ada atau tidak ada? Ada. Jawabannya A, ada. Oke, lanjut. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi kedai suku penglima. Oke. Yang kedua, penjelasan tentang produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi kedai suku penglima melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak.
dan luar. 2. Setiap pelanggan mendapat air mineral. Terus 3. 3. Pelayanan ramah. Yang keempat, harga yang bersahabat. Harga yang bersahabat. 4. Cara mendapatkan produk. Ada melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Hubungi 0888 8000. Informasi harga ada. Yang pertama, harga dewasa Rp 12.000, harga anak-anak Rp 8.000. Testimoni tidak ada. Silakan. Oke, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Kami berikan batas 2 pertanyaan. Oke, dari kelompok 2 memberikan batasan 2 penanya. Oke, silakan. Satu kelompok 1. Waktu dan tempat saya berikan kepada Torres untuk bertanya. Oke, Torres, silakan Torres. Apakah gambar yang terdapat pada iklan dapat menarik perhatian para konsumen? Apakah gambar dalam iklan itu dapat menarik perhatian konsumen? Apakah dapat menarik perhatian konsumen atau tidak? Berikut, kedua. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, berdiri. Sebut. Saya minta waktu untuk lihat dan cerita. Oke, Elvin. Apakah iklan tersebut termasuk iklan komersial atau non komersial? Apakah iklan tersebut termasuk iklan komersial atau non komersial? Jelaskan. Oke, sudah? Ayo cepat. Ayo. Jangan lama lagi. Langsung jawab. Kalau bisa jawab, langsung jawab. Ayo. Ayo, silakan. Kelompok 2. Nomor 1. Nomor 1, pertanyaan dari Torres, apakah gambar dalam iklan tersebut dapat menarik konsumen? Jawabannya dapat menarik atau tidak? Dapat menarik karena Dapat menarik konsumen menurut mereka. Karena di situ menampilkan gambar apa? Orang sementara menggunting rambut, ya. Kemudian ada lagi apa lagi yang bisa ditawarkan di sini? Harganya murah. Torres ya? Oke, nomor 2. Cepat. apakah iklan tersebut merupakan iklan komersial Atau non komersial? Jawabannya iklan. Jawabannya iklan komersial. Oke, jawabannya iklan komersial. Mengapa? Karena Karena dia menawarkan jasa untuk masyarakat serta memperoleh keuntungan dari kita. Oke, sudah. Silakan, moderator. Sekian. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali. Kelompok 3, ayo cepat. Kelompok 3. Ayo cepat lah. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Budi dari Kepi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Melkin sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Hedi sebagai penulis sebagai sekretaris. Perkenalkan nama saya Ganda sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kevin sebagai anggota. Oke. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Batman yang akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Nomor 1. Nama guru ada. Nama peluru? Ada. Oke. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi teks jelas cukup panglima pada bagian atas iklan.
Oke. Yang kedua, penjelasan tentang produk ada. Ya. Melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Oke. Lanjut. 3. Tiga, keunggulan produk ada. Tempat nyaman dan luas, setiap pelanggan dapat air mineral, pelayanan ramah. Oke. Yang keempat, cara mendapatkan produk ada. Yang pertama, pelanggan bisa datang ke alamat Jalan Pandawa. Yang kedua, melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit. Yang ketiga, pelanggan dapat menghubungi 088 Yang kelima, informasi harga ada. Sebutkan harganya saja. Harga dewasa 12.000, harga anak-anak 8.000. Oke. 6. Keenam, testimoni tidak ada. Tidak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Evan. Saya akan membuka sesi pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Oke, silakan. Langsung. 2 orang. Waktu yang sekarang saya berikan kepada Sabi. Saya ingin bertanya, mengapa dalam sebuah iklan harus kreatif? Mengapa dalam sebuah iklan harus kreatif? Oke, ingat tadi kreatif ya. Terus berikut. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Putri. Di manakah kedai cukur panglima? Di manakah kedai cukur panglima itu berada? Sudah? Kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 silakan. Kelompok 3 menjawab. Waktu saya berikan kepada Evan untuk menjawab. Yang pertama, mengapa dalam sebuah iklan harus kreatif? Agar bisa menarik pelanggan untuk membeli sebuah produk. Oke, agar bisa menarik pelanggan membeli produk. Kedua, Yang kedua, di manakah kedai cukur panglima berada? di mana letaknya? Letaknya di Jalan Panglima nomor 14. Jalan Panglima nomor 14. Benar? Benar. Silakan. Sekian presentasi kami. Kami mengucap banyak terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat kelompok terakhir, cepat. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Ayo cepat Pak, cepat. Kita diburu waktu ya. Cepat. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Olivia Purnama Blau. Perkenalkan, nama saya Keisha. Perkenalkan, nama saya Gisela. Perkenalkan nama saya Jonathan. Perkenalkan nama saya Jana. Perkenalkan, nama saya Desa. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Keisha. Silakan Keisha. Informasi, nama produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, teks, kedai cukur panglima. Pada bagian atas, iklan berfungsi sebagai identifikasi nama produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, penjelasan tentang produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Iklan tersebut menjelaskan bahwa kedai cukur panglima melayani jasa cukur rambut atau untuk dewasa dan anak-anak. Ini memberikan gambaran umum tentang layanan yang disediakan. Yang ketiga, keunggulan produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, tempat yang nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral, pelayanan ramah, harga yang bersahabat. Yang keempat, cara mendapatkan produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Hubungi nomor 088800000. Informasi hak yang kelima, informasi harga ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi, harga dewasa 12.000,
harga anak-anak Rp8.000. Harga ini membantu calon pelanggan mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jasa tersebut. Yang keenam, testimoni tidak ada kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. Iklan ini tidak mencantumkan testimoni atau pernyataan dari pelanggan sebelumnya mengenai pengalaman testimoni. Biasanya digunakan untuk meyakinkan cara calon pelanggan melalui pengalaman positif dari penggunaan jasa tersebut. Baik, kami akan membuka ruang untuk bertanya, minimal 1 pertanyaan. Saya berikan kesempatan buat Sabina. Baik, saya akan bertanya, apakah dampak jika tidak dicantumkan penjelasan? Dampaknya. Dampak Jika tidak jika tidak mencantumkan penjelasan produk. Oke, tambah 1. Dua pertanyaan. Baik, kami akan menambahkan 1 pertanyaan lagi. Silakan Juan. Apakah penggunaan kalimat pada iklan tersebut sudah efektif? Apakah penggunaan kalimat pada iklan tersebut sudah efektif atau belum? Oke, sudah? Silakan kelompok 4 langsung menjawab. Yang bisa, ya 3 orang. Terpikir. Jangan senyum. Sudah efektif atau belum? Ayo langsung jawab. Jangan langsung berjalan terus. Langsung berjalan. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah dampak jika tidak mencantumkan penjelasan produk? Jawaban kami, konsumen tidak dapat mengetahui produk tersebut. Oke, kalau tidak ada penjelasan berarti konsumen tidak tahu apa saja isi di dalam produk tersebut. Sudah? Yang kedua? Apakah penggunaan kalimat sudah efektif atau belum? Menurut kami sudah efektif. Oke. Karena Bahasa yang digunakan. karena bahasa yang digunakan sudah jelas dan mudah dimengerti. Kita beri aplaus buat kelompok. Dari kami harus perhatian, ucapkan terima kasih mohon maaf jika ada kata yang salah dan lebih baik dimaafkan daripada didendam. Oke. Tepuk tangan buat kelompok. Bagus. Nah, setelah sama-sama kita berdiskusi dalam diskusi kelompok siang pagi hari ini, saya minta siapa yang bisa membuat simpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang bisa membuat simpulan? Ayo, hari ini kita belajar tentang apa saja, terus informasi apa saja yang kita dapatkan hari ini. Ayo, angkat tangan, yang berani. Dari anak-anak, nanti Pak simpulkan. Ayo berdiri. Kita belajar tentang apa saja tadi? Yang pertama, coba sebutkan. Yang pertama, tentang pengertian dari iklan. Ya. Yang kedua, perbedaan antara iklan komersial dan non komersial. Dan yang ketiga, kita belajar tentang informasi dalam sebuah iklan. Jadi itulah hal-hal yang dapat disimpulkan dalam pembelajaran hari ini. Ya. Nah, kemudian dalam menemukan informasi, ada poin-poin apa saja yang harus kita temukan tadi? Yang pertama, ada nama produk. Yang kedua, penjelasan mengenai produk. Yang ketiga, keunggulan dari sebuah produk. Yang keempat, cara mendapatkan produk. Yang kelima, informasi harga. Dan yang terakhir, testimoni. Ya, jadi itulah
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang pengertian iklan, iklan komersial dan non komersial, serta informasi dalam sebuah iklan. Baik, sekarang setelah membuat kesimpulan, saya minta satu orang untuk melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini terkait dengan materi pembelajaran yang kita diskusikan bersama hari ini? Ayo, satu orang berdiri di depan. Apa perasaan kalian? Kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depan? Silakan berdiri di depan. Silakan berdiri. Siapa yang bisa? Ayo, cepat sudah merefleksi apa perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ayo, silakan Olivia. Harus berani, ya. Silakan berdiri, refleksi pembelajaran hari ini. Saya merasa apa? Silakan. Besar sendiri. Dalam pembelajaran ini saya Merasa senang karena bisa mengetahui tentang iklan non komersial dengan iklan komersial. Oke, kemudian apa lagi? Dalam penjelasan Pak Roland sudah baik. Kemudian apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki tidak ada menurut saya. Oke, menurut dia tidak ada yang diperbaiki. Tambah satu orang lagi, ayo refleksi. Kita beri tepuk tangan buat Olivia. Satu lagi, ayo refleksi. Ayo sudah berdiri. Ayo berdiri, cepat sudah. 3 menit lagi. Cepat, supaya kita berdoa. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Saya akan menyampaikan refleksi menurut saya. Refleksi saya adalah saya sangat senang hari ini karena pembelajaran bahasa Indonesia mengenai iklan. Saya juga dapat mengetahui poin-poin jenis-jenis dan iklan komersial dan non komersial. Saya sangat senang jika Pak Roland yang mengajar karena tegas dan baik dalam mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Yang perlu diperbaiki mungkin hanya penjelasan jangan terlalu cepat. Oke, penjelasan tidak boleh terlalu cepat. Cepat. Kita beri tepuk tangan. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Saya minta satu orang untuk mungkin tambah satu lagi kok. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita masuk pada materi tentang slogan dan poster. Ya, Pak harap kalian belajar baik-baik di rumah, siapkan pertanyaan sebanyak mungkin supaya Pak Roland sampai pusing juga. Ya, pertanyaan itu buat pertanyaan sebanyak mungkin. Ya, kemudian siap refleksi untuk pertemuan kita minggu depan. Materi tentang apa tadi? Slogan dan poster. Oke, baik. Itu saja materi dan pertemuan kita hari ini. Saya minta satu orang untuk pimpin kita berdoa. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan satu orang pimpin doa di sini. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami anak-anak-Mu akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan tolong jaga kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Siap. Beri salam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi Pak.